Baiklah, kita lanjutkan kembali mata kuliah elektromagnetika ini. Kita memasuki pada sesi ke-6 yang akan membahas tentang persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Persamaan Poisson merupakan persamaan Laplace atau sebaliknya. Persamaan Laplace merupakan persamaan Poisson jika rapat atau kepadatan muatan listriknya sama dengan 0. Itu intinya. Dimulai dari persamaan Maxwell pertama, del dot E sama dengan rho per epsilon 0. Itu merupakan persamaan Maxwell, di mana E-nya adalah kuat medan listrik dan rho merupakan kepadatan atau kerapatan muatan listrik. Dan epsilon 0 itu merupakan permitivitas listrik. Nah, untuk persamaan Poisson ini kita juga dapat memperoleh bahwa kuat medan listrik atau E dapat dinyatakan dalam bentuk potensial ya. Jadi E sama dengan minus del potensial listrik. Jadi pada dasarnya kita dapat menggabungkan kedua persamaan antara persamaan Maxwell dengan persamaan bahwa E sama dengan minus del dot potensial. Sehingga kalau kita substitusikan maka akan menjadi persamaan baru, yaitu del dot E sama dengan rho per epsilon 0. Karena del dot E sama dengan rho per epsilon 0, kita dapat mensubstitusikan persamaan Maxwell ya. Sehingga kita dapat mensubstitusikan del dot minus del V ya, atau del beda potensial itu sama dengan rho per epsilon 0. Sehingga del kuadrat V sama dengan minus rho per epsilon 0. Ini merupakan persamaan Poisson. Nah, persamaan ini walaupun penurunnya sederhana, maka sangatlah berguna untuk mengetahui potensial yang berada di dalam atau di luar konduktor. Apabila konduktor tersebut tidak bermuatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, nah ini secara otomatis maka nilai rho ya atau kepadatan muatan listrik ini sama dengan 0. Sehingga persamaan Poisson akan berubah menjadi persamaan Laplace. Karena rho-nya sama dengan 0, del kuadrat V di sini potensial ya, itu sama dengan 0. Ini merupakan persamaan Laplace. Atau dengan kalian persamaan Poisson tadi berubah menjadi persamaan lain yang disebut dengan persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace ini lebih sering digunakan. Kenapa? Karena pada umumnya konduktor yang tidak bermuatan lebih sering ditemui pada kasus-kasus dalam kehidupan nyata. Nah, yang telah kita lakukan ini pada dasarnya hanyalah merupakan pekerjaan yang sederhana, di mana kita hanya menggabungkan hukum Gauss dengan hubungan E sama dengan minus del V ya. Di sini V adalah beda potensial. Namun hasil yang kita peroleh cukup menarik, baik persamaan Poisson maupun persamaan Laplace ini. Kenapa? Pasalnya kedua persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial orde 2. Di mana kita dapat peroleh solusinya, yaitu solusi untuk potensial ya. Artinya kita dapat menentukan persamaan potensial untuk kasus apapun. Misalkan seperti potensial di sekitar konduktor
jika memenuhi persamaan Poisson atau persamaan Laplace. Nah, tentunya solusi untuk kedua persamaan ini tidaklah mudah ya. Kenapa? Karena merupakan persamaan diferensial dan kita akan membahas solusi untuk persamaan Laplace ini. Kita telah memperoleh persamaan Laplace ya, di mana persamaan Laplace secara umum itu del kuadrat V sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan dalam koordinat kartesian 3 dimensi. Do kuadrat psi per do x kuadrat plus do kuadrat psi per do y kuadrat plus do kuadrat psi per do z kuadrat itu sama dengan 0. Nah, di beberapa literatur buku-buku yang lain, untuk potensial ini ada yang menggambarkan sebagai simbol psi dan ada yang menyimbolkan sebagai huruf V. Jadi sama saja ya. Nah, itulah persamaan Laplace ya dalam koordinat kartesian 3 dimensi. Nah, untuk yang koordinat 1 dimensi, persamaan Laplace itu dapat dituliskan do kuadrat psi itu per do e kuadrat sama dengan 0. Atau do kuadrat V per do e kuadrat sama dengan 0. Nah, kita hanya perlu satu sumbu saja dan kita akan pilih sumbu X misalkan pada sumbu yang umumnya diambil. Selanjutnya kita hanya perlu menebak solusi untuk beda potensial ya atau potensial supaya persamaan di atas dapat terpenuhi. Nah, dengan mudah kita dapat menebak atau menjawabnya bahwa dari persamaan do kuadrat pi per do e kuadrat sama dengan 0, itu hasilnya, maka V-nya sendiri itu AX plus B. Nah, persamaan itu yang pada dasarnya merupakan persamaan garis lurus. Nah, dengan kata lain, contohnya kita dapat menggunakan solusi ini untuk kasus bahan konduktor apapun ya dalam 1 dimensi. Nah, selama apa? Selama persamaan Laplace terpenuhi. Artinya, rapat atau kepadatan muatan itu sama dengan 0. Nah, misalkan ada suatu konduktor silinder tak bermuatan dengan panjang L dan luas permukaan yang sangat kecil, kita dapat mengasumsikan bahwa konduktor ini merupakan konduktor dengan kawat yang sangat tipis, sehingga dapat kita anggap sebagai suatu konduktor garis. Nah, terbentang dari titik pusat ke arah sumbu X positif ya, seperti pada gambar ini. Untuk potensial di dalam dan di luar batang konduktor sepanjang sumbu X dapat kita nyatakan dengan persamaan V sama dengan AX plus B. Ya. Yang kita perlu lakukan selanjutnya hanyalah menentukan nilai konstanta A dan B pada persamaan tersebut. Ya. Nah, untuk menentukan kedua konstanta tersebut, kita akan menggunakan salah satu fitur yang dinamakan sebagai syarat batas ya, yaitu penentuan syarat batas dalam hal ini pada dasarnya merupakan penentuan nilai V atau beda potensial ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang lebih spesifik ya. Dengan demikian kita perlu menentukan syarat batas terlebih dahulu. Nah, sebelum menentukan konstanta A dan B. Nah, untuk menentukan syarat batas, kita harus menentukan titiknya terlebih dahulu yang akan kita gunakan sebagai kondisi, dan kemudian kita harus menentukan nilai potensial ya pada titik tersebut. Misal, kita ingin pada titik X sama dengan 0, potensialnya adalah V1, maka secara otomatis kita peroleh bahwa B sama dengan V1. Dari sini kita sudah menentukan nilai konstanta B ya. Maka selanjutnya kita perlu menentukan konstanta A. Nah, untuk melakukannya kita gunakan cara yang sama, yaitu dengan menentukan syarat batas yang lain. Misal pada titik X sama dengan L ya pada gambar ini. Kita ingin potensialnya adalah V2,
maka Pi sama dengan V2 sama dengan AL plus P1. Nah, di sini kita peroleh ya, A itu sama dengan V2 dikurangi V1 per L, atau V2 kurangi V1 ini adalah selisih potensial ya. Nah, sehingga persamaan 1 ya, atau persamaan V sama dengan AX plus B menjadi V sebagai fungsi X sama dengan V2 dikurangi P1 per L dikali X plus P1. Nah, persamaan di atas merupakan persamaan umum untuk potensial di dalam konduktor satu dimensi yang kita ingin cari tadi sebelumnya ya. Nah, untuk kasus satu dimensi, pada dasarnya hanya perlu melakukan hal yang sama persis dalam menentukan persamaan garis lurus pada matematika. Nah, dengan menentukan syarat batas terlebih dahulu, supaya kedua konstanta dapat kita tentukan dari syarat batasnya, di mana kita cukup menggunakan dua syarat batas saja, yaitu pada titik awal dan titik ujung. Namun kita akan membutuhkan lebih dari dua syarat batas jika kita meninjau kasus dalam dimensi yang lebih banyak, artinya lebih dari satu dimensi. Dan kita akan bahas kasus tersebut pada sesi 6 ini ya, cuma kelanjutannya. Nah, sebelum saya melanjutkan atau menutupnya untuk melanjutkan pada sesi 6 ini pada bagian 2. Nah, pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace? Ya. Saya akan melanjutkan dari persamaan Laplace ya, menjadi transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu suatu teknik untuk menyederhanakan. Dalam matematika, jenis transformasi ini merupakan suatu konsep yang penting, yaitu sebagai bagian dari analisis fungsional yang dapat membantu dalam melakukan analisis sistem invarian waktu linier, seperti rangkaian elektronik, osilator harmonik, gitu, device optik, dan sistem-sistem mekanik ya pada umumnya. Jadi tidak hanya pada sistem kelistrikan atau elektrostatik. Misalkan transformasi Laplace ini berlaku juga pada sistem mekanika, yaitu yang berada pada orde kedua. Misalkan ada faktor redaman. Nah, di sini transformasi Laplace kalau dikaitkan dengan kelistrikan, ya, nanti misalkan ada rangkaian RLC. Nah, di situ ada yang menjadi komponen sebagai faktor redaman. Ya, dengan mengetahui deskripsi matematika atau fungsional sederhana dari masukan atau keluaran suatu sistem, ya, transformasi Laplace dapat memberikan deskripsi fungsional alternatif yang kadang dapat menyederhanakan proses analisis dari kelakuan sistem atau membuat suatu sistem baru yang berdasarkan suatu kumpulan spesifikasi. Ya, oke. Transformasi Laplace ini biasanya digunakan untuk sebagai fungsi transfer ya, atau kita mengenalnya fungsi alih ya, dalam pembahasan gain atau sistem penguatan ya, pada rangkaian elektronik. Dalam sistem secara fisik sebenarnya transformasi Laplace sering dianggap sebagai suatu transformasi dari cara pandang domain waktu di mana memasukkan
atau inputan dan keluaran atau output ya dimengerti sebagai fungsi dari waktu. Ditransformasi ke cara pandang atau menjadi domain frekuensi. Nah, di mana inputan atau masukan dan keluaran atau output yang sama dipandang sebagai fungsi dari frekuensi anguler kompleks atau radian per satuan waktu. Nah, transformasi ini tidak hanya menyediakan cara mendasar lain untuk mengerti kelakuan suatu sistem, tetapi juga secara drastis mengurangi kerumitan perhitungan secara matematika yang dibutuhkan dalam menganalisis suatu sistem. Jadi, dari definisi tersebut, maka dapat diambil atau ditarik kesimpulan bahwa transformasi Laplace itu ya mengubah dari fungsi atau domain waktu ke domain frekuensi, di mana waktu itu satuannya sekon, sedangkan frekuensi itu satuannya hertz, atau frekuensi itu radian per sekon. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi transformasi Laplace ini memiliki peranan penting ya dalam aplikasi. Misalkan dalam bidang fisika, tadi sistem mekanika, pada sistem redaman ya misalkan. Nah, kemudian pada optik ya. Kemudian rekayasa listrik, kemudian rekayasa kendali, kemudian nih di pemrosesan sinyal. Ya, yang tadi sebagai fungsi transfer, kemudian untuk pada gain ya. Ini ada pada buku sistem instrumentasi dan sistem kontrol ya. Itu karangan Bapak W. Bolton ya. Dan versi asli dan ada versi translate yang diterbitkan oleh Erlangga. Di situ lengkap pembahasan tentang transformasi Laplace sebagai pemrosesan sinyal ya. Dan di bagian penutup itu diturunkan secara lengkap itu transformasi Laplace pada buku sistem instrumentasi dan sistem kontrol yang ditulis oleh W. Bolton ya, seperti ini. Nanti saya perlihatkan jilid bukunya. Oke. Transformasi Laplace dari suatu fungsi f fungsi t yang terdefinisi untuk semua nilai t yang real ya, dengan t lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi f ya, f atau fungsi s yang didefinisikan sebagai berikut ya, ini rumusnya. Nah, pada rumus ini limit bawah adalah kependekan dari dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta direct ya, pada 0 ya, jika terdapat suatu impul dalam e fungsi t pada nilai 0. Nah, secara umum parameter s-nya dari rumus transformasi Laplace itu ya, S itu sebagai sigma kecil plus I kali omega. Oke. Nah, jenis transformasi integral ini memiliki sejumlah sifat yang membuatnya amat berguna bagi analisis sistem dinamik linear. Nah, keunggulan utama dari cara ini adalah mengubah proses diferensiasi menjadi perkalian dan integrasi menjadi pembagian. Nah, dengan adanya variabel S ini,
Hal ini mirip dengan fungsi logaritma ya, yang mengubah operasi perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, perubahan persamaan integral dan diferensial menjadi bentuk polinomial ya. Ini menyederhanakan proses penyelesaiannya. Aplikasi transformasi Laplace ini yaitu sebagai fungsi alih ya, tadi saya sudah sebutkan, atau sebagai fungsi transfer. Oke. Nah, variabel S itu di lecture note udah saya sertakan ya. Itu tabelnya juga di situ. Oke. Untuk sesi ke-6 ini saya cukupkan ya. Silahkan Anda pelajari lecture note-nya. Kemudian silahkan Anda tambah wawasan Anda ya untuk memahami tentang persamaan Poisson dan persamaan Laplace ini. Kemudian transformasi Laplace-nya ya pada pengolahan sinyal ya. Nah, itu ada misalkan untuk sebagai fungsi alih atau fungsi transfer. Kemudian untuk gain atau penguatan banyak di situ ya. Ini berhubungan dengan tadi sistem instrumentasi dan sistem kontrol ya. Jadi tidak hanya di mata kuliah elektromagnetika. Kita akan ketemu kembali pada sesi terakhir ya, itu sesi ke-7 sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Oke, selamat belajar. Silahkan kerjakan tugas yang saya berikan dan silahkan baca lecture note-nya. Kemudian silahkan Anda tambahkan ya dengan referensi-referensi lain. Nah, untuk sistem penambahan wawasan untuk transformasi Laplace ini di referensi ya, di nomor bagian terakhir nomor 9 kalau tidak salah itu saya sertakan. Oke, untuk sesi ke-6 ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.